Oke, nah ini masalah yang sering terjadi di antara rumah tangga ya. Nah, tapi minggu ini perhatikan kembali bukunya. Minggu ini kita akan belajar apa yang Allah katakan. Oke, ini apa yang Allah katakan mengenai fungsi suami dalam rumah tangga. Apakah tanggung jawabnya hanya bekerja dan memberikan makan keluarganya? Apakah dia bebas dalam menghabiskan waktunya, bebas melakukan apa saja yang dia lakukan, pergi ke warung atau kemana? Ya, terus suka-sukanya, makanya tugasannya untuk memberi uang saja, kira-kira seperti itu. Mari melihat apa yang firman Tuhan katakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi hari ini, minggu ini, kita memang lebih fokus untuk suami ya. Nanti minggu depan kita akan fokus kepada istri. Dan ini makanya kemarin saya bilang kalau bisa banyak suami yang bisa hadir. Oke, but that's okay. Nah sekarang, oke, silakan masuk Bu. Oke, tapi sekali lagi saya ingatkan please, jangan jadikan ini menjadi senjata saudara untuk menghakimi suami saudara. Tapi kalau saudara tidak menemukan ini dalam suami saudara, jadikan ini doa saudara kepada Tuhan. Tuhan, bukankah engkau berfirman suami harus seperti ini, Tuhan aku mau suamiku seperti itu. Oke? Haleluya. Semua setuju? Amin. Amin para istri. Amin. Amin, haleluya. That's good. Nah sekarang mari kita lihat, kita akan melakukan pengamatan. Kita mulai dengan mengulas kembali tanggung jawab apa yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan setelah Allah menciptakan mereka. Nah sekarang kita baca Kejadian 2 ayat 8 sampai 9, kemudian ayat 15 sampai 25. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menggarisbawahi setiap kata yang merujuk kepada manusia termasuk kata gantinya. Oke, nah sekarang dimulai dari Ibu ya. Mengulas kembali tanggung jawab. Apa yang Allah berikan? Oke. Iya, kita mau mulai dengan mengulas kembali tanggung jawab apa yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan. Ya, apa firman Tuhan katakan? Oke. Oke, ada beberapa ketikan yang perlu diperbaiki. Oke, nah sekarang kita langsung ke Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 dan ayat 15 sampai 25. Nah, saudara yang di rumah bisa saudara buka karena saudara tidak memiliki buku, saudara bisa ambil Alkitab dalam versi cetak dan alat tulis karena kita akan mengobservasi, mengamati Alkitab. Oke, kita akan menggarisbawahi setiap kata yang merujuk kepada manusia, termasuk kata gantinya. Ya, saudara tahu ya kata gantinya. Oke, nah sekarang kita akan masuk Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 dan 15 sampai 25. Akan dimulai dengan Ibu Duma dan satu orang satu ayat akan bergantian sambil belajar kita untuk mengamati Alkitab. Ketika saudara menemukan kata kunci yang mau kita tandai, berhenti, katakan ini garis bawahi. Oke, silakan Bu. Oke, di ayat 8 itu manusia di garis bawahi. Yang saudara di rumah bisa, oke, mungkin di sini nggak ada mic ya. Oke, dibentuk itu adalah kata ganti ya, kata ganti kepada manusia. Oke, saudara perhatikan di layar juga, saudara yang di rumah bisa. Nah, oke, lanjut ayat 9. Oke, mungkin ada mic ya.
Oke, tidak ada di sana ya di ayat lanjut di ayat 15. Ya, tandai manusia. Oke, ayat 16. Oke. Mm. Ya, kau makan. Sebab itu engkau ya, sebab pada hari engkau dan engkau akan mati. Ayat 17. Oh, sorry. Hah? Oh, masih 16. Oh, sorry. Sorry, saya ingat. Oke, ya. Semua pohon ini boleh kau makan ya. Kau itu adalah manusia. Oke. Oke, ayat 17. Ayat 17. Apa itu? Dari mana ya? Oke, ayat 17 sahabat. Oke, engkau itu ada beberapa tandai. Oke, ayat 18. Ya, ayat berapa tadi? 18 ya. Oke, tandai manusia ya. Nya itu ya nya dengan dia. Oke, lanjut ayat 19. Hmm. Ia itu adalah manusia. Kata ganti manusia. Oke, 20. Ya, ada itu baginya ia, kemudian dia. Oke, ayat 21. Bukunya masih ada. Ayat 21. Oke, lanjut ayat 21 siapa?
Apa ini ya, nyenyak? Oke, ini Ini kan nah, mau diapain? apa di Alkitab apa ya? Hah, di Iya, Alkitab apa ya, Saudara? ada. Ketika ya. Oke, oke saudara perhatikan. Oke, ayat 22. Dan dari musuh yang dicari Tuhan Allah dari manusia mengusir garis bawahi manusia itu, dibangunkannya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu mengusir garis bawahi. Ayat 23. Ya, ia itu kan perempuan juga manusia ya. Ia dari laki-laki juga manusia. Perempuan juga tandai dengan garis bawahi, karena itu juga kata ganti manusia. Ayat 24. Oh ini, oke. Dan lalu ya. Dan apa? Oke, di ayat 24 tadi meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Oke. Ayat 25. Iya. Oke, terima kasih. Oke, nah sekarang kita akan mulai membahas. Nah, oke. Nah, saudara sudah yang baik yang di rumah, kita sudah menandai kata-kata kunci yang penting di sini karena sering diulang-ulang ya, berulang-ulang disampaikan, dikatakan, dituliskan, disebutkan manusia. Oke, nah kita akan mulai mengamati, kita akan sekarang masuk dalam diskusi apa yang sudah kita amati tadi. Nah, apa yang saudara pelajari mengenai manusia dari perikop tadi? Apa yang kita pelajari mengenai manusia? Coba perhatikan dari apa yang sudah kita garis bawahi. Apa yang saudara pelajari? Dari ayat 8, apa yang kita pelajari mengenai manusia? Ya, sorry. Gimana? Ya, manusia. Nah, saudara bisa catat ya di bawahnya itu di kolomnya itu bawah di sini. Ya. Jadi manusia dibentuk di Taman Eden dan ditempatkan. Ya, manusia dibentuk dan ditempatkan di Taman Eden. Nah, saudara bisa catat di sana. Jadi manusia dibentuk dan ditempatkan di Taman Eden. Oke, very good. Nah, kemudian apa yang kita pelajari? Lihat yang kita sudah garis bawahi ayat 15. Ayat 15. Apa yang kita pelajari mengenai manusia di sana? Manusia ditempatkan untuk apa? Ya, saudara tulis bahwa manusia ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa tulis dalam
lembarannya, atau yang di rumah bisa tulis dalam buku khusus. Oke, dan ayat 16, apa yang kita pelajari lagi mengenai manusia? Apa yang Tuhan perintahkan di sana? Tuhan memerintahkan apa kepada manusia? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara bisa catat bahwa Tuhan memerintahkan manusia boleh memakan semua buah yang ada di sana dengan bebas. Ya, pelan-pelan kita akan mengobservasi dan mendiskusikannya. Oke, nah ayat 17, apa yang kita pelajari di sana? Ya, manusia dilarang memakan buah pengetahuan, ya. Ya, manusia dilarang memakan buah pengetahuan karena pada saat memakannya akan mati. Okay. Dan kemudian ayat 18. Nah, ayat 18, apa yang kita pelajari? Ayo, yang lain. Jangan takut. Ya, tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, dicatat. Tidak baik manusia itu seorang diri. Apa aja? Ini aja. Berapa semua? Oke, yang lainnya apa lagi? Ayat 20? Dia sih ayat 19. Ayat berapa sekarang? 18, udah tadi ya, 19. 19 apa yang kita pelajari di ayat 19? Oke, apa? Apakah manusia memiliki otoritas di sana? Ya, saudara bisa tulis bahwa manusia diberikan otoritas untuk menamai semua makhluk hidup. Nah, perhatikan saudara, desain pertama keluarga itu seperti ini, saudara. Powerful. Oke, ayat 20. Oke, ayat 20. Manusia, bagaimana manusia di sana? Ayat 20 dijelaskan. Setelah dia menamai semua, apa yang dia temukan? Apa yang Alkitab katakan? Ya, manusia artinya tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, karena kan dia butuh yang sepadan. Ayat 21. Oh, ini banyak ini kita. Ayat 21, ayat 21 dan 2 itu kalau bisa kita simpulkan. Ayat 21 dan 2, kalau coba kita simpulkan apa yang kita pelajari di sana, ayat 21 dan 2. Ayat 21 dan ya baca dulu, kemudian coba simpulkan sesederhana mungkin dengan bahasa yang sederhana. Saudara tidak dituntut harus dalam bahasa Ibraninya. Yes, dari tulang rusuk pria laki-laki dibentuk perempuan.
Nah, ayat 23, arti kata perempuan apa di sana? Ya, perempuan. Ya, saudara bisa lihat bahwa di sana perempuan artinya adalah tulang dari tulangku dan dagingku, dan kemudian ia diambil dari laki-laki. Kemudian ayat 24 sama 25. Laki-laki dan perempuan manusia harus apa? Harus bersatu, ya, harus bersatu. Oke, nah ada yang lain saudara temukan? Ada pengilhaman atau pengertian yang baru saudara temukan? Gak apa-apa, jangan takut. Yang di rumah juga, mungkin ada pengertian yang baru yang didapat setelah kita mengobservasi tadi? Ada? Karena ingat Bapak Ibu Saudara, saudara akan mengajarkan ini kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, tetangga yang lain. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bahkan yang agak aneh, seaneh mungkin, selucu mungkin, seapa mungkin yang mungkin nanti teman-teman atau saudara atau siapapun yang saudara akan ajarkan, coba mungkin ya sampaikan, atau apa yang saudara temukan dari waktu mengobservasi. Karena nanti mungkin minggu ke-5 atau minggu ke-6 nanti kita akan bergantian memimpin Bible Study, sekalian praktek. Akan ada micro teaching nanti. Oke, ada? Nggak ada? Oke, lanjut kita ke pertanyaan diskusi berikutnya. Nah, apa rencana Allah pada manusia pada area dunia kerja, dalam area hubungan? Jelaskan jawaban saudara. Nah, ada dua ya, dalam area kerja dan area hubungan. Oke, apa yang saudara temukan rencana Allah dalam area dunia kerja? Yes, in market, di dunia kerja, di dalam workplace, kita adalah suami dan istri atau manusia itu kita memiliki otoritas. Ya, kita memiliki otoritas, kita menamai, dasarnya kita bisa menamai semua manusia. Jadi apa yang kita perkatakan, apa yang kita sampaikan, nah itu akan terjadi. Nah itu desain awal, itu otoritas yang Tuhan berikan, ya. Jadi kita melihat bahkan dikatakan menguasai dan memelihara. Ingat, menguasai, jadi bukan hanya sekedar menguasai. Saudara harus juga memelihara, jangan jadi menguasai untuk menghancurkan. Makanya sering sekali saya sampaikan dalam khotbah saya bahwa pastikan kehadiran kita itu perusahaan di mana kita bekerja, institusi atau instansi di mana kita bekerja, pastikan tempat itu berhasil, sukses, jangan jadi bangkrut, jangan jadi masalah. Berarti kita nggak berfungsi di sana. Karena ingat, desain Tuhan kepada manusia itu adalah kita memiliki kuasa di sana, memiliki otoritas, dan juga memelihara. Jadi jangan sampai bangkrut perusahaan itu, ya, jangan sampai rugi. Makanya ingat, doa kita adalah doa orang benar besar kuasanya. Yes, and oke, lanjut. Sekarang ya itu di dunia kerja. Kalau kalau dalam aspek hubungan, apa? Ayat 24-25 itu sebenarnya. Harus apa? Bersatu, ya. Jadi harus bersatu, ya. Jadi kuasa itu, otoritas itu harus bersatu bersama-sama, ya. Nah, jadi ingat ya, bersatu bersama-sama. Oke, ada lagi yang saudara temukan mengenai itu?
Oke, tadi dikatakan di sana, jelaskan. Oke, kenapa kita harus bersatu? Kenapa harus bersatu? Ya, ingat karena Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan serupa dengan segambar Allah. Jadi gambaran Allah itu harus bersatu, ya. Nah, oke, ada yang lain saudara temukan? Saya tahu saudara pasti menemukan sesuatu, tapi mungkin malu-malu. Ayo. Ya. Ya, jadi ingat, jadi kan perempuan diambil dari laki-laki. Jadi sekarang laki-laki ada yang kurang dari bagian tubuhnya. Jadi kalau namanya kurang komplit ya tidak baik. Jadi harus bersatu supaya sempurna. Makanya kita kekristenan percaya pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada? Oke, kita lanjut karena waktu kita terbatas dan ada banyak hal yang kita mau pelajari tentang suami hari ini. Amin, berbahagialah suami yang datang hari ini. Amin. Oh, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Pak Pan si mangusong di rumah. Ini satu lagi Samuel Pak Pan siapa ya? Hah? Oh, Hendra mungkin. Oke. Mungkin salah satu kaum muda mungkin. Deski. Tapi sebenarnya baik ini. Ya, di sekolah misi tempat saya juga pernah belajar. Ini adalah pelajaran utama. Jadi bahkan sebelum menikah pun ini harus dipelajari. Jadi nanti udah jadi suami dia nggak macam-macam. Oke, nah sekarang kita akan langsung pengamatan berikutnya. Kita akan baca 1 Korintus 11 ayat 3, kemudian kita lompat ke ayat 8 sampai 12. Nah, kita akan mengamati ayat ini dan apa yang akan kita lakukan? Kita akan menggarisbawahi setiap kata yang merujuk kepada laki-laki. Lingkari setiap kata yang merujuk pada perempuan. Jadi tadi kita sudah belajar desain awal apa yang Tuhan rencanakan kepada laki-laki dan perempuan, ya. Itu untuk mendasari menjadi fondasi kita untuk bergerak dalam pengamatan kita berikutnya. Oke, nah kita buka 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Kemudian kita akan lompat sampai ayat 8 sampai 16. Oke, ini ya. Oke, sorry. Tapi aku mau ya. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, saya share screen dulu kepada untuk yang di rumah. Oke, ingat yang kita tandai adalah laki-laki digarisbawahi, perempuan dilingkari. Oke, tadi sampai mana? Oke, diulang lagi ke dari Ibu Duma. 1 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 8 sampai 16. Oke. Lanjut. Laki-laki garis bawah tidak berasal dari perempuan lingkari,
Oke. Dan laki-laki digarisbawahi tidak diciptakan karena perempuan, digarisbawahi Perempuan dilingkari. perempuan dilingkari, tetapi perempuan dilingkari diciptakan karena laki-laki, digarisbawahi. Ayat 10, sebab itu perempuan dilingkari harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Oke, nya itu adalah kata ganti perempuan ya, saudara tandai. Hmm. Haleluya. Nah, oke, kita akan diskusikan beberapa pertanyaan observasi di sini, pertanyaan diskusi. Nah, yang pertama, apa yang saudara pelajari dari 1 Korintus tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan? Apa yang saudara pelajari dari 1 Korintus tadi mengenai hubungan laki-laki dan perempuan? Ada yang ya, satu saudara bisa catat, kepala dari perempuan adalah laki-laki. Di ayat 3 ya. Kemudian apa yang lagi itu pelajari mengenai hubungan laki-laki dan perempuan? Ya, perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki juga dilahirkan perempuan ya. Perempuan berasal laki-laki, laki-laki dilahirkan perempuan. Yes. Kemudian di mata Tuhan apa? Dalam Tuhan apa? Dalam Tuhan apa? Ayat 11, ayat 11. Ya, berarti dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Berarti harus laki-laki dan perempuan. Jadi ingat, ini mungkin seperti ada pertanyaan yang sering orang ilmuwan katakan, mana duluan telur atau ayam? Tapi ini lebih dalam ya. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Oke. Ada lagi yang saudara temukan di sana? Tidak? Ya, saudara coba biasakan ya saudara, karena nanti saudara akan mengajar ini ya. Nanti ingat, minggu kelima, minggu keenam saudara akan memimpin. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, dari apa yang saudara pelajari, apakah Allah menghendaki supaya perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam statusnya? Oke, tidak. Kenapa? Yes. Karena segala sesuatu berasal dari Allah. Oke, dan ada lagi. Apa lagi? Ya, di ayat 11 ya. Karena tidak ada perempuan, tidak laki-laki. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan.
Jadi sebenarnya saling ketergantungan. Oke, nah itu untuk berbicara mengenai posisi ya, saudara. Ini minggu lalu, 2 minggu lalu sebelumnya saya sudah singgung berbicara mengenai ini. Oke, nah ini sekarang kita akan masuk lagi pengamatan kita. Kita akan mengamati kemudian di baca Galatia 3:8. Kita akan baca ya, di sini diminta kita untuk baca dengan suara yang keras ya, yang suara semangat. Dan minta kelompok di sini untuk menggarisbawahi setiap kata laki-laki dan melingkari kata perempuan seperti yang sudah kita lakukan tadinya. Oke, Galatia 3:8. Oke, siapa tadi sampai di mana tadi ya? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki garis bawahi atau perempuan lingkari, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Amin. Kita adalah satu dalam Kristus. Nah, apa yang ayat ini coba jelaskan dalam 1 Korintus yang barusan kita pelajari. Nah, Galatia 3 ini, apa yang Galatia ini jelaskan dari 1 Korintus yang kita baca sebelumnya? Apa yang mau dijelaskan di sana? Apa? Yes, apa? Karena kita adalah satu di dalam Kristus. Amin. Karena kita adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara bisa catat, yang cuma mau dijelaskan atau mau ditekankan adalah bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Amin. Nah, kemudian kita akan lanjut baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13, kemudian ayat 16 sampai 24 dengan suara yang kuat dan kita akan ini saya belum tulis kelompok untuk ini kita ada kita masih tetap sama, kita akan menggarisbawahi laki-laki dan melingkari perempuan. Ya, ini instruksinya sama, kita akan iya. Sorry, tadi Galatia 3 ayat 28. Ya, mohon maaf saudara. Nanti saya copy dulu. Yang tadi Galatia 3 ayat 28. Nah kemudian kita akan baca Kejadian tadi dan kita akan menggarisbawahi setiap laki-laki dan melingkari kata perempuan. Lanjutkan tadi. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, kamu itu adalah perempuan ya. Lanjut. Ya, kami itu boleh lingkari karena itu kami bicara dia dan laki-laki ya, manusia. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun tambah buah itu kamu, nanti kamu mati. Ya, kamu bisa dilingkari. Lanjut ayat 4.
Oke, kamu itu adalah perempuan. menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, kamunya lingkari. Oke. Ya, lingkari. Nya itu adalah perempuan ya. Lingkari dia. Oke, 7. Oke, sorry. Ini suami laki-laki ya. Ya, sorry tadi. Ikannya kepada suaminya. Oke, di garis bawahi suaminya ya, karena itu laki-laki. Ya, saya pun hampir lupa. Oke. Ya, mereka karena udah dua, karena kita mau fokus laki-laki dan perempuan. Oke. Lanjut ayat 8. Mereka nggak usah tandai karena itu gabung suami dan istri. Laki-laki. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Oke, manusia itu di situ itu merujuk kepada laki-laki. Jadi saudara garis bawahi. Di mana engkaunya garis bawahi juga. Ia menjawab, ia garis bawahi. Ketika aku mendengar, aku garis bawahi bahwa engkau ada dalam kamar ini, aku menjadi takut, aku garis bawahi, Garis bayang. karena aku telanjang, aku garis bawah. Sebab itu aku bersembunyi, aku di garis bawah. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu Yamu itu adalah laki-laki. bahwa engkau telanjang? Ya engkau garis bawahi. Apakah engkau makan dari buah pohon engkau di garis bawahi? Yang kularang engkau makan itu, engkau di garis bawahi. Oke, 12. Ayat 12, manusia itu menjawab, Ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ini di garis bawahi, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, ya dialah itu adalah garis bawah di lingkar ya. maka aku makan. Ya. Lanjut. Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, perempuan dikatakan, apakah yang telah kau perbuat ini, tahu garis? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan, aku dihindari dan aku. Ya, mu itu lingkari. Oke, lanjut. Ya, engkau lingkari ini perempuan. Engkau, ya suamimu ya laki-laki.
garis bawahi atasmu ya. Oke, next. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, manusia garis bawahi, karena engkau mendengar perkataan istrimu, engkau garis bawahi, Enggak, engkau itu adalah laki-laki. Ya. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Lingkari. dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertutuplah tangan anak engkau garis bawahi, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, engkau garis bawahi, dari tanah seumur hidupmu garis bawahi. Semua duri dan kuku duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lanjut kok. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, engkau di garis bawahi Danmu. dan di garis bawahi, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, sampai juga engkau di garis bawahi, karena dari situlah engkau diambil, engkau di garis bawahi, sebab engkau debu, engkau di garis bawahi, dan engkau akan kembali menjadi debu, engkau di garis bawahi. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, istri dilingkarinya di garis bawahi. Iya, manusia itu Manusia di garis bawahi. ya. Sebab dialah dilingkari yang menjadi ibu dilingkari semua yang hidup. Manusia di garis bawahi, Hawa dilingkari, istri dilingkarinya di garis bawahi, dialah dilingkari, ibu dilingkari. Oke, very good. 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia di garis bawahi manusia, dan untuk istrinya dilingkari, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, manusia ini laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia di garis bawahi telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia dilingkari, Iya itu apa? Laki-laki. mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, garis bawahi, sehingga ia Memaknanya itu adalah buah itu ya. Nah, sehingga ia di garis bawahi ah. hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia di garis bawahi dia dari taman Eden supaya ia di garis bawahi dia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia di garis bawahi. Dia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedangnya bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kehidupan. Amin. Wow, ayat yang panjang ya. Oke, nah sekarang diskusikan apa yang saudara pelajari saat menandai laki-laki dan perempuan. Oke, apa yang kita pelajari pada saat kita menandai laki-laki dan perempuan dari ayat ini? Ya, yang pertama mereka sama-sama jatuh dalam dosa. Oke, saudara catat. Kemudian apa yang saudara pelajari lagi?
mengenai laki-laki dan perempuan. Ya, sama-sama menerima hukuman. Ya, mungkin dari hanya perempuan atau dari laki-laki saja, apa yang saudara temukan di sana? Perempuan apa awalnya gimana? Mendengarkan? Siapa dengar? Mereka mendengarkan ular, percaya akhirnya ya. Kemudian laki-laki ya, tulis saja dulu kita, karena kita ini artinya bukan menjadi menyudutkan, mendiskreditkan perempuan, tapi kita mau melihat kebenaran, akan membangun pandangan kita mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Oke, kemudian, nah, laki-laki apa yang Tuhan bilang kepada laki-laki? Apa yang hukuman Tuhan bagi laki-laki? Sapaya, artinya tanah terkutuk ya. Saudara bisa catat singkatnya ya, tanah terkutuk karena laki-laki berdosa. Kemudian perempuan, apa yang terjadi? Susah payah mengandung. Kemudian dan apa? Birahi kepada suaminya. Oke. Kemudian apa lagi yang kita pelajari tentang laki-laki dan perempuan? Allah mengusirnya ya. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan diskusi berikutnya. Siapa yang pertama memakan buah dari pohon itu? Oke. Siapa yang memakan pertama pohon itu adalah perempuan. Oke, saudara catat. Apa yang terjadi ketika mereka memakan buah itu? Mereka menyadari diri mereka telanjang. Mereka jadi tahu ya. Nah, kapan Allah bertanya kepada Adam apa yang telah Adam dan Hawa lakukan dan bagaimana respon Adam? Kapan Allah bertanya kepada Adam? Kapan Allah bertanya kepada Adam? Ya, maksudnya kapan waktu memanggil manusia itu? Setelah mereka memakan buah. Ya, saudara bisa catat. Dan bagaimana respon Adam? Pertama dia takut ya. Pertama dia takut. Kedua, ya malu, takut, malu. Kemudian dia tadi apa tadi? Dia menyalahkan. Oke. Oke, sudah dicatat. Kemudian apa yang bisa saudara pelajari dari respon Adam dan respon Allah yang berhubungan dengan pernikahan saudara? Apa yang saudara pelajari? Ini sekarang dari pendapat saudara. Tadi kita jawaban semua dari Alkitab, sekarang ini pendapat saudara. Ini apa yang saudara pelajari dari mengenai respon Adam ini dan respon Allah yang berhubungan dengan pernikahan? Hah? Apa kok? Gak usah takut kan? Salah, gak ada yang salah. Yang respon Adam itu bagaimana sebentar? Menurut saudara respon Adam gimana? Ya dia mengakui. Ya, sebenarnya bukan dia bukan nggak mengakui, cuma dia memberitahu kejadiannya. Cuma ya bukan itu. Yang respon gimana? Apa respon Adam? Bagaimana ngerespon Adam? Ketika dia berbuat dosa. Tidak mengakuinya, malah menyalahkan si Hawa. Ya.
Tidak mengakui ya, sebenarnya kalau apa dia mengakuinya, dia mengakui, dia diceritakan ceritanya bahwa yang memberi pertama adalah itu kan benar ceritanya. Dia bukan tidak mengakui, dia mengakui, cuma dia menceritakan ceritanya. Tapi memang dia lebih cenderung jadi seperti menyalahkan perempuan, si Hawa. Tapi yang maksudnya yang kita pelajari cara Adam merespon itu apa yang saudara pelajari? Yes, dia takut karena bersalah, dia dosa. Nah, sekarang respon Allah bagaimana? Nah, respon Allah ketika manusia itu apa? Menjumpai. Ya, dia bertanya, kemudian apa? Yes. Allah memakaikan cawan. Artinya apa kita melihat? Apa yang respon Allah? Apa yang saudara pelajari mengenai respon Allah itu? Artinya walaupun manusia sudah berdosa, tapi Allah berusaha untuk menolong mereka. Ya, jadi perhatikan, jadi sehancur apapun rumah tangga, kalau saya pelajari ini adalah sehancur atau apapun, sejatuh apapun rumah tangga, Allah akan tetap datang bertanya dan akan mau memulihkan keluarga itu. Amin. Nah, ini kita pelajari. Ya, manusia kita karena salah, dosa, kita takut, kita menghindar dari Tuhan. Tapi Allah justru yang mengejar kita, datang kepada kita dan mau memulihkan, menolong kita. Karena manusia memakai apa? Daun pertama, ya kan? Ya kita tahulah daun itu 1 hari pun nggak tahan, kering. Tapi kalau kulit binatang itu tahan. Makanya sepatu dari kulit itu mahal ya, apalagi tas dari kulit itu mahal karena tahan lama. Jadi kita menutupi sesuatu yang gampang mudah rusak, tapi Allah membalut kita dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, go. Belum lah, zaman itu belum, zaman batu pun belum masuk pada saya. Belum ada kain. Oke. Karena kan pada sebelumnya manusia telanjang, ya belum berdosa. Oke, kita lanjut. Apakah yang Allah katakan bagaimana jadinya posisi Adam terhadap Hawa setelah kejatuhan dalam dosa? Coba saudara lihat ayatnya. Perhatikan. Apa yang Allah katakan bagaimana jadinya posisi Adam terhadap Hawa? Iya. Hah? Kenapa? Iya. Ini sengaja ditanyakan kembali karena ada sesuatu yang mau ditekankan. Apa jadi posisi Adam terhadap, ini sekarang posisi Adam terhadap Hawa. Iya, coba perhatikan. Ya, ayat 20 apa dikatakan ayat 20? Manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya, jadi lihat bahwa Adam memberikan nama kepada manusia, laki-laki memberikan nama kepada perempuan, Hawa, karena dia menjadi ibu pada segala manusia hidup. Jadi dia yang memberi nama, dia yang menjadi kepalanya. Oke, dari ayat 16. Ayat 16 ada di situ. Ayat 16 apa?
Ya, jadi laki-laki jadi berkuasa atas perempuan. Nah, ya karena dosa. Nah, saudara catat ayat 16 dan ayat 20. Ada lagi saudara lihat? Oke, terlanjut. Apa konsekuensi yang Adam terima karena perbuatannya? Jadi apa? Susah payah ya. Oke. Jadi susah payah, tanah terkutuk ya. Nah, dari semua yang Anda pelajari sejauh ini, apa yang sebenarnya menjadi tugas tanggung jawab seorang laki-laki dimulai dari ayat 16 dan seterusnya? Dari semua yang kita pelajari ini tadi, apa yang sebenarnya sekarang menjadi tugas tanggung jawab seorang laki-laki dimulai dari ayat 16 dan seterusnya? Ya, laki-laki berkuasa atas istrinya, kemudian harus apa? Jadi mencari rezeki, ya kan? Ingat sebelumnya Tuhan yang menyedia, sekarang laki-laki harus menyediakan. Oke, ingat pencipta awalnya desain Tuhan adalah Tuhan sediakan semua kan? Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, laki-laki harus susah payah lagi. Amin. Tapi ingat Tuhan mau menolong kita kok. Amin. Tuhan mau memulihkan gambar Allah. Terus semua kita harus tahu dulu kebenaran Yesus supaya tahu apa yang kita perbaiki. Ya? Tanggung jawab keluarga. Ya, makanya lihat, saudara perhatikan, waktu Allah mengusir, itu yang diusir siapa? Allah berbicara kepada siapa? Kepada Adam, laki-laki, karena ya artinya dia menjadi kepala di situ, artinya ya dia yang diusir. Artinya ya, dengan mengusir Adam, artinya mengusir juga Hawa. Nah, kemudian apa yang saudara pelajari respon Adam dan Hawa yang dapat Anda terapkan dalam pernikahan saudara? Apa kira-kira dari respon Adam dan Hawa yang kita bisa terapkan dalam pernikahan kita? Ya, mungkin yang di rumah juga boleh, yang di rumah. Apa yang, mohon maaf mungkin kalau seperti kami mengabaikan tapi, oke. Apa yang saudara pelajari dari respon Adam dan Hawa? Oke, tadi respon Adam bagaimana? Takut, bersembunyi. Oke, Hawa juga sama, takut, bersembunyi. Nah, yang dapat kita terapkan dalam pernikahan kita. Ya. Oke, yang di rumah, tadi mungkin kalau nggak dengar bahwa jangan seberapa besar dosa yang dilakukan atau mungkin seberapa hancurnya rumah tangga kita, jangan takut, datang pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Oke, ada yang lain? Yang lain? Tadi disinggung tadi Adam si laki-laki Adam menyalahkan istrinya ya. Kira-kira apa yang kita bisa aplikasikan dalam rumah tangga kita? Ya sebenarnya kan situasi Adam menyalahkan perempuan atau perempuan menyalahkan sebelah akibat dosa. Jadi penerapannya sebenarnya dalam situasi ini kan ya pastinya terjadi antara suami dan istri. Nah, dengan pembelajaran ini sebenarnya kita diingatkan bahwa ketika kita ada dalam posisi itu, ketika kita sedang menyalahkan kalau ada satu masalah
Jadi yang itu bisa terangkan kita jangan saling menyalahkan ya. Ya, jadi jangan saling menyalahkan dalam persoalan. Amin. Oke, ada lagi? Yang di rumah. Yang di rumah, apa yang Bapak Ibu Saudara pelajari dari respon Adam dan Hawa yang dapat Anda terapkan dalam pernikahan? Tadi sudah dikatakan bahwa jangan saling menyalahkan. Kemudian tadi kalau apapun seberapa hancur rumah tangga atau jatuh dalam dosa, Tuhan akan datang dan akan memulihkan. Halo, bisa dengar? Halo. Oke, puji Tuhan. Ya. Itu tadi yang pertama tadi kan tidak saling menyalahkan, kan begitu. Ya. Yang kedua, kita harus mencari solusi bagaimana yang terbaik, jalan keluar gitulah. Amin. Jadi solusi. Oke. Ya, Dan ya kalau kita temukan di sini solusinya datangnya dari Tuhan tadi ya. Ya, jadi artinya sudah begitu kita berserah sama Tuhan dulu. Amin. Yes. Jangan kita terus emosi. Ya, kalaupun si suami yang salah atau si istri yang salah, ya dengan kita ya selaku suami harus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Artinya dia itu harus bisa menerima kekurangan istrinya begitu. Ya, karena kita ini nggak ada yang sempurna. Bisa jadi si istri salah atau suami salah. Tapi saat ada masalah, sekali-sekali si istri atau suami jangan menyalahkan dulu. Nah, kita cari dulu bagaimana, apa istilahnya awal permasalahannya begitu. Itu yang kita tahu seperti itu. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ya catat ya saudara, karena ini juga baik bagi kita. Ya saya pribadi juga belajar dari sini. Oke, kayaknya kita langsung ke next pertanyaan berikutnya. Nah, diskusikan tanggung jawab yang Allah berikan kepada laki-laki sebagai akibat kejatuhan manusia dalam dosa dan bagaimana hal ini dibandingkan dengan tanggung jawab yang diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Oke, ada yang jawab? Ingat tadi kita mulai dari awal, sebelum manusia jatuh dalam dosa, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia, khususnya laki-laki, suami, adalah untuk yang pertama untuk menguasai dan memelihara. Itu awalnya, desain awal. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian laki-laki harus bersusah payah mencari nafkah. Awalnya Allah yang menyediakan, bagian kita hanya memelihara, tapi karena jalan dosa, sekarang maka suami yang harus mencari dan bersusah payah. Itu karena manusia jatuh dalam dosa. Oke, ada lain? Oh. Iya. Oh ya. Sebenarnya saya nggak tahu dan Alkitab nggak ada pula dibuat alasannya kenapa. Yang di rumah pertanyaan begini, kenapa Tuhan, kenapa ada di situ sebuah pengetahuan? Kenapa biar nggak berdosa manusia dibuat aja nggak ada itu? Ya sekali lagi ya kita nggak tahu. Alkitab pun nggak membuat kenapa alasan Tuhan membuat itu. Sekali lagi itu adalah otoritasnya Tuhan, itu misterinya Tuhan. Nah sebenarnya kalau kita bertanya seperti itu, ya memang itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana yang menjebak. Sebenarnya gampang aja, ya udah, kok nggak sekalian aja, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Biar nggak ada orang yang berdosa, selesai masalah. Nah, karena itu pertanyaan-pertanyaan yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Nah itulah sebabnya itu yang menjadi sebenarnya
walaupun itu dianggap menjadi kelemahan, tapi sebenarnya sisi lain itu menjadi, wah ternyata Tuhan kita sangat luar biasa, nggak mampu otak kita memikirkannya. Kalau sesuatu yang masih kita sanggup kita pikirkan, kita cerna, berarti sama seperti kita. Dia bukan Tuhan. Kita masih bisa, oh dia nanti seperti ini, seperti nonton film India, oh nanti bentar lagi seperti ini. Berarti kan masih di bawah akal kita, kalau bahasa Medan masih di bawah akal kita. Tapi ini karena dia Tuhan, dia bisa melakukan segala apa-apa. Dan banyak sebenarnya di Alkitab yang tidak terjawabkan dengan ilmu pengetahuan. Ya kalau jawaban sih saya itu kenapa Tuhan izinkan di situ, ya nggak tahu. Itu urusan Tuhan. Mungkin nanti di surga nanti kita jumpa sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Oke. Ya kita lanjut. Karena saudara ini ada banyak ini mengenai karena hari ini khusus mengenai para suami. Oke, sekarang pengamatan yang baru, kita melihat dari perikop yang sebelumnya bahwa tanah dikutuk karena laki-laki jatuh dalam dosa. Sekarang pekerjaannya harus dilakukan dengan memakan waktu yang banyak karena Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara keluarganya. Ingat, pertama Allah menyediakan, sekarang laki-laki harus yang memelihara keluarganya. Nah, banyak pria dapat melakukannya dengan baik. Namun semakin sering kita mendengar tentang ayah yang tidak bertanggung jawab atau bapak yang tidak bertanggung jawab. Ini sering kita dengar ya, sering kita lihat. Ada banyak bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjalankan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, atau seorang suami yang menghabiskan penghasilannya pada kesenangan yang sia-sia, sementara keluarganya sedang ada kebutuhan. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai ini. Ya, banyak ada suami yang suka habiskan waktu di mancing, beli di lapo tua. Makanya aduh. Saudara bayangkan kalau suami-suami mendengarkan ini, betapa bahagia para istri-istri. Amin. Oke, nah sekarang kita akan baca perikop berikut dalam Keluaran 34 ayat 21, kemudian 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12 dan 1 Timotius 5 ayat 8. Nah, saudara, kalau saudara ada bukunya akan sangat baik, tapi oke, saya akan share screen. Oke, sampai di mana tadi? Oke, lanjutkan. Keluaran 34 ayat 21. Oke, yang kita lakukan adalah gambar kotak kepada setiap kata yang merujuk pada bekerja, termasuk sinonimnya memelihara, ya. Bekerja dan memelihara saudara kotaki. Kemudian garis bawahi setiap kata yang merujuk kepada tidak melakukan pekerjaannya atau lalai atau tidak tertib, di garis bawahi. Oke. Keluaran 34 ayat 21. Oke, lanjut. Siapa tadi? Ya. Ya, bekerja di kotaki ya. Di garis bawahi. Di kotaki, sorry. Ya. Ya, sorry, mengotaki. Yap. Oke, lanjut. Iya. Iya, boleh. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ya, lalai tanda garis bawahi. Bekerja di kota. Iya, bekerja kotaki. Oke. Dan tidak memperloki orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Ya, berusaha di kotaki. Ya, berjerih payah itu sama dengan bekerja ya.
Oke. Berjerih payah yang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kami, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, Kata Ki. Ya, tidak mau bekerja, sorry, garis bawah. Lanjut. Oke, tidak tertib, garis bawahi. Iya. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Ya, pekerjaannya dikotaki, pekerjaan. Dan dengan demikian mata-matanya sendiri. Yes. Timotius. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, Ya, melihara dikotaki. Memelihara di kotak. Oh ya. apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Oke, very good. Nah, diskusikan apa yang saudara pelajari dari perikop ini tentang tanggung jawab seorang laki-laki sebagai orang yang memelihara keluarganya. Apa yang saudara pelajari dari perikop ini tentang tanggung jawab seorang laki-laki sebagai orang yang memelihara keluarganya? Apa yang harus dilakukan? ayat 6, menjauhkan diri dari orang yang tidak melakukan pekerjaannya. Jadi, oke, menjauhkan diri dari. Oke, menjauhkan diri dari orang yang tidak melakukan pekerjaannya. Oke, saudara catat, itu di ayat di 2 Tesalonika ayat 6 ya. Dari Keluaran. Apa? Suami bekerja harus berapa lama? 6 hari. Ya, harus bekerja 6 hari ya. 6 hari. Ya, 6 hari. Yang di luar dari itu datangnya dari kan firman Tuhan mengatakan iya dan iya, tidak dan tidak. Di luar dari itu datangnya dari iblis. Oke. Karena dalam konteks ini sangat tegas jika Alkitab menjelaskan kuduskanlah hari Sabat. Oke. Kemudian apa yang saudara pelajari mengenai tanggung jawab seorang laki-laki memelihara keluarganya? Tadi bekerja selama 6 hari, kemudian menjauhkan dari orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya, artinya menjaga pergaulan. Paham? Harus apa lagi? Ya, tidak lalai bekerja, ya. Artinya harus serius, harus ditingkatkan, harus meningkat. Jangan hanya gitu saja. Artinya secara karir pun seharusnya meningkat.
Oke, apa lagi? Ya, saya rasa itu ya. Supaya tetap melakukan pekerjaannya ya. Tetap setia melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian kalau 1 Timotius itu orang yang tidak memelihara apa? Apa dikatakan Alkitab? Orang yang tidak memelihara sanak saudaranya dan sisi rumahnya apa? Orang itu dianggap murtad, bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, itu lebih jahat. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan diskusi berikutnya ya saudara catat. Oke, apa yang saudara pelajari pada saat menandai kata tidak melakukan pekerjaannya dan lalai atau tidak tertib? Apa yang saudara pelajari pada saat kita menggaris bawah ini? Itu ada di 7 ya. Di ayat 6 mulai. Apa yang kita pelajari situ? Ayat 6, kita harus menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Kemudian apa? Dia itu ya kita harus mengikuti, tapi harus mengikuti teladan orang yang bekerja, yang tidak lalai dalam bekerja. Dia bergaulah dengan atau mengikuti contoh orang-orang yang bagus pekerjaannya. Bukan dari segi karir, maksudnya dari segi cara dia tidak lalai melakukan pekerjaannya. Kemudian ya, orang yang lalai, orang tidak bekerja tidak akan makan ya. Ya. Saudara catat. Oke, kita lanjut. Menurut perikop ini, apa tanggung jawab seorang laki-laki dalam keluarga dan rumah tangganya? Bekerja. Sebelum tadi sudah disinggung, bekerja. Kemudian yang pertama tadi menjaga pergaulan ya. Jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bekerja dengan jerih payah ya. Serius. Kemudian bekerja tidak lalai. Bekerja dengan tidak lalai. Kemudian memelihara ya. Memelihara keluarganya. Oke. Ya sayang waktu kita mepet. Saya harus cepat. Oke, jika gagal melakukan apa yang Allah mau, apa yang akan terjadi? Bagaimana 1 Timotius 5:8 gambarkan laki-laki itu yang seperti itu. Oke, apa yang terjadi kalau gagal melakukannya? Tidak bekerja. Tadi katakan orang yang tidak bekerja tidak. Yang pertama tidak makan, kemudian orang itu murtad. Ya, jadi yang pertama tidak makan, kemudian menjadi murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, artinya ya masuk dalam penghukuman kekal neraka. Oke, itu yang digambarkan dalam 1 Timotius 5:8. Oke, next kita akan melakukan pengamatan. Kita akan mari lihat aspek lain dari tanggung jawab seorang laki-laki dalam rumah tangga. Oke, kita akan baca 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, kita akan segera sebentar lagi selesai. 1 Korintus 11 ayat 3. Oke. Kita akan di sini kita akan menggarisbawahi setiap kata yang merujuk kepada laki-laki dan melingkari kepada perempuan. Seperti ini sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, nah sekarang kita akan kemudian diskusikan.
Nah, gambar diagram yang sederhana yang menggambarkan struktur otoritas yang digambarkan dalam ayat ini. Yang pertama apa? Allah, kemudian Kristus, kemudian laki-laki, kemudian perempuan. Oke, perempuan. Oke, kira-kira gambaran sederhana seperti ini ya. Mohon maaf kurang bagus tulisannya. Allah, Kristus, laki-laki, dan perempuan. Oke, siapa kepala dari setiap laki-laki? Kristus. Kepada siapa dia harus tunduk? Oke, kemudian jika seorang laki-laki tidak tunduk, apa yang ditunjukkan kepada istrinya? Ya, jadi dia menunjukkan bahwa dia tidak layak untuk dihormati. Ya. Jadi kalau dia laki-laki tidak tunduk sama Tuhan, dia sedang menunjukkan kepada istrinya, nggak usah tunduk sama aku, nggak apa-apa kalau tunduk sama aku. Ya. Jadi kita laki-laki ini kalau kita jujur, kalau istri kita nggak tunduk sama kita, cek dulu hubungannya sama Tuhan. Amin, kita laki-laki. Jadi untuk suami, kalau suami yang merasa kita suami ini merasa nggak dihormati, nggak tunduk sama istri kita, berarti kita pun sedang nggak tunduk sama Kristus. Ya, jadi sekali lagi tadi Pak Mangsong bilang ke Kak Asri bilang jangan saling menyalahkan. Cek dulu hubungan kita dengan Kristus. Amin. Oke, tanggung jawab siapa yang membuat suami untuk tunduk kepada Kristus? Apakah itu tanggung jawab istri? Iya juga. Ya? Iya juga. Ya, Pak Mangsong bilang iya juga. Bisa? Dua orang benar besar kuasanya. Tanggung jawab dia sendirilah. Ya. Pengaruh juga istri. Karena kalau istrinya tidak bertanggung jawab, bagaimana suami takut sama Tuhan? Ya. Oke. Suami istri harus saling mengasihi dulu kan? Iya. Jadi si laki-laki kalau ditengoknya istrinya baik, dia otomatis kan dia baik. Oke. Mungkin sekarang kita melihat firman apa yang kita katakan tadi bahwa suami tunduk kepada Kristus. Suami tunduk kepada Kristus. Nah, berbicara dia tanggung jawab. Ya, kalau melihat dari apa yang kita jelaskan, memang itu adalah tanggung jawab dari si suami. Karena memang ini khusus berbicara suami. Tapi jangan ini bukan berarti dengan si istri nggak ada kontribusi atau istri nggak ada bagian. Ingat ya istri kita juga bahwa dua orang benar besar kuasanya, dan kemudian yang satu tadi kita sudah belajar dari awal, maka kita harus melihat gambaran besarnya supaya kita tahu bahwa kita juga tidak bisa saling menyalahkan. Tadi katakan juga bahwa tidak ada istri, tidak ada laki-laki, tidak ada suami, semuanya sama. Jadi ya dalam hal ini memang bukan tanggung jawab istri, tapi istri memiliki peranan penting ya dalam kerohanian suami juga. Makanya sekali lagi tadi katakan bahwa walaupun serusak apapun rumah tangga kita, sejatuh apapun, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Itu yang mana? Ya, Allah akan memulihkan. Datang sama Tuhan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Lanjut kita akan baca Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan menggaris bawah setiap kata yang merujuk kepada suami, termasuk kata gantinya. Kemudian kita akan gambar kotak dan frasa seperti karena itu, sebagaimana, dan sebagaimana, yang menunjukkan kepada kita sebuah perbandingan teks. Oke, nampak ya. Oke, jadi kita akan membaca ini Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan menggaris bawahi kepada kata suami.
Ya, sampai 22 dan 23. Sorry, ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kemudian ya menggarisbawahi kepada suami, saudara bisa lihat di layar di buku. Oke. Kita lanjut Efesus, baca Efesus di mana tadi? Sampai Oke. kepada suamimu, suami digarisbawahi, seperti kepada Tuhan seperti dikontaki. Ya, seperti kepada Tuhan. Oke, lanjut. Suami digarisbawahi adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Seperti dilakoni Kotaki. dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Ya, sebagaimana Kotaki. Ya. Oh ya, yang menyerahkan diri baginya. Ya. 26, lanjut. Iya, enggak, yaitu Kristus. Dengan air. Yap. Demikian juga suami garis bawah harus mengasihi istrinya, yang di garis bawah, sama seperti tubuhnya sendirinya garis bawah. Siapa yang mengasihi istrinya, yang garis bawah, mengasihi dirinya Sendiri. garis bawah. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendirinya di garis bawahi, Enggak, itu enggak. Ini bukan merujuk kepada suami. tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sama seperti di Kotaki. 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Oke, lanjut. Sebab itu laki-laki garis bawahi akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Lanjut. Bagaimanapun juga, bagaimana tetapi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu menggarisbawahi seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Suaminya. Oke, sebelum kita membahas, kita akan lihat kata wawasan ini. Nah, memahami kata mengasihi, mengasuh, dan merawat adalah sangat penting supaya mampu mengemban tanggung jawab yang unik dari seorang laki-laki dalam pernikahan. Jadi kita laki-laki ini, suami harus mengerti ini, mengasihi, mengasuh, dan merawat. Kalau dalam bahasa aslinya ya, bukan merujuk pada pengertian dalam bahasa Indonesia. Nah, kata yang diterjemahkan kasih di sini berasal dari bahasa Yunani agapo. Ini menunjukkan kasih yang tanpa syarat, yang menginginkan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Kalimat present tense dalam bahasa Yunani menunjukkan
itu artinya terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Jenis kasih ini bukan sekedar perasaan. Ini adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Jadi bukan hanya sekedar perasaan tapi pilihan. Kata mengasuh artinya kata mengasuh artinya untuk memelihara, membesarkan dan memberi makan. Kemudian kata merawat artinya memanaskan, melembutkan dengan panas, menjaga tetap hangat. Kata ini dipakai untuk menggambarkan seekor burung yang menudungi anaknya dengan sayapnya. Ini menunjukkan sebuah tindakan mengasuh dengan perawatan yang lembut dan kasih. Sekali lagi kata present tense dalam ayat 29 tadi itu menunjukkan terus menerus, sebuah kebiasaan. Ya. Pertanyaannya adalah sekarang, apa yang saudara amati pada saat menandai instruksi untuk suami? Oke, mungkin yang suami-suami yang jawab ini. Apa yang kita pelajari para suami-suami pada saat menandai instruksi untuk suami? Apa? Kasihilah, ya catat, kasihilah istrimu. Kemudian mengasihi istri seperti yang pertama seperti Kristus kepada jemaat. Kemudian kita mengasihi istri seperti diri kita sendiri. Yang lain ada? Oke. Itu. Ada lagi? Oke. Dari pengertian tadi yang di kotak wawasan harus bagaimana? Terus menerus. Ya. Kemudian di sini katakan bahwa bukan karena perasaan, tapi karena pilihan seperti Yesus ya. Yesus sebenarnya kalau perasaan udah mau dimuntahkan kita karena kita selalu berdosa kepada Tuhan. Tapi Yesus memilih untuk mengasihi kita, mati di kayu salib. Nah, tadi kan dikatakan gambaran seperti Yesus pada jemaatnya. Dan kemudian dengan penuh lembut dan kasih. Amin. Contoh kasih apa yang Paulus gambarkan dalam perikop ini? Kasih, dipakai kasih agape, tapi contoh apa? Seperti Yesus kepada jemaatnya. Itu contoh kasih yang Paulus katakan bagaimana suami harus mengasihi istrinya. Oke, kita perhatikan kembali. Dalam perikop ini, Allah berbicara kepada suami untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Seorang suami harus mengasuh dan merawat istrinya, bukan sekedar karena istri membutuhkannya, tetapi suami harus menjadi gambaran Yesus Kristus. Seorang suami bagi istrinya seperti Kristus bagi pengantin wanitanya, yaitu gereja. Jadi seorang suami harus seperti Kristus kepada gereja atau jemaat atau umat kita yang orang percaya. Suami harus menjadi suratan Injil katanya, yang hidup dibaca oleh semua orang dengan karakter dan gaya hidup. Seorang laki-laki itu bisa menunjukkan karakter dan pekerjaan Yesus Kristus kepada gerejanya, bisa juga malah merusak gambaran Allah dalam pernikahan. Nah, pertanyaan berikutnya, sampai di batas mana seorang laki-laki mengasihi istrinya? Ayo, laki-laki kita aja sampai sejauh mana, sebatas mana kita mengasihi istri kita? Sejauh mana kok? Sejauh mana? Ayo kita. Apakah sejauh? Dalam ayat ini apa dikatakan? Sampai sejauh mana? Maksudnya sampai sebatas mana, sampai ke titik mana? Apa?
Yesus apa yang Yesus lakukan kepada jemaatnya? Sampai mengorbankan nyawanya. Ya, sampai ke titik, artinya bukan sampai artinya memberikan nyawa ya, memberikan nyawa. Oke. Amin. Oke, nah lanjut. Pengamatan. Oke, saudara perhatikan kembali bukunya. Waktu kita sudah lama. Kita sudah melihat bahwa suami kepada istrinya seperti Kristus kepada gerejanya. Karena seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya. Dan sebagai kepala, ia mengepalai dengan dasar kasih. Mari kita lihat lebih lagi aspek ini dalam fungsi suami dalam pernikahan. Oke, kita akan baca ayat-ayat berikut dengan suara yang kuat. 1 Petrus 3 ayat 7, kemudian Kolose 3 19, dan Efesus 5 ayat 25. Kemudian kita akan menggarisbawahi setiap kata yang merujuk pada suami dan kata gantinya. Oke, dilanjutkan tadi sama siapa tadi? Ibu. Boleh ya. Kamar mandi. Mandi dulu deh. Oke, hai suami-suami, garis bawahi dengan istrimu, oke? Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Oke, doamu ya. Ada yang udah cubit-cubit suaminya. Oke. Kolose 3 ayat 19. Oke. Lanjut. Jadi ini sampai menyerahkan diri. Oke, very good. Nah, sekarang pertanyaan diskusi adalah di sini. Diskusikan apa yang saudara pelajari tentang fungsi dari seorang suami dari ayat-ayat tadi. Apa fungsi suami di sini? Hidup bijaksana. Kemudian Hormati istrinya. ya, menghormati istrinya sebagai teman pewaris. Pewaris. Ya. Kemudian mengasihi istri sampai tahap menyerahkan dirinya. Oke. Itu adalah fungsi suami. Nah, apa yang terjadi kalau suami tidak mengikuti instruksi pada 1 Petrus 3:7? Ya, doanya terhalang. Ya. Tapi kalau kita melihat justru biasanya seperti kalau suami gini bukan hanya doanya tidak dijawab, malah nggak mau juga berdoa ya. Nggak pernah berdoa. Kurasa karena tahu dia nggak dengar sentuhan doaku ini. Karena aku sadar diri jahat sama istrinya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apa alasan yang pernah saudara dengar seorang laki-laki mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan bapak? Mungkin yang istri-istri jawab ini. Apa alasan yang pernah saudara dengar kalau ada seorang laki-laki mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami? Apa yang pernah saudara dengar? Mungkin itu ya bukan suami saudara atau orang lain atau siapa. Ya, alasan yang biasa dikatakan, istrinya nggak menghormati ya, nggak menghargai. Padahal kita tadi lihat kalau istri tidak menghormati berarti
Ada yang salah hubungan kita dengan Kristus. Ya. Kemudian apalagi sering kita dengar kira-kira? Dia aja yang diperhatikan katanya. Apa? Dia saja yang diperhatikan katanya. Dia saja, maksudnya dia saja. Hanya perempuan aja yang diperhatikan, aku nggak pernah diperhatikan katanya. Ya, ya bisa saja. Ya, apalagi kira-kira? Ego. Ya, artinya ini yang akan juga kan begini, nanti saudara juga akan mengajarkan ini. Ini hal-hal yang akan kita temukan. Ya pasti banyak ya, namanya juga alasan, ada 1000 alasan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut saudara pemikiran mereka dibandingkan, ini kok dibandingkan dengan apa yang sudah saudara pelajari dalam minggu ini? Dengan alasan-alasan tadi kita sudah sampaikan, bagaimana menurut saudara pemikiran mereka? Salah enggak? Salah ya? Iya, itu sudah turun menurun. Satu, suami tadi sedih tua, tidak mengurus anak, menghabiskan uang untuk kepentingannya sendiri, opung-opung sudah begitu. Iya. Masuk sebenarnya. Ya, karena kan kita itu seperti sesuatu yang wajar kita dengar ya. Kalau dengan bahasa modern sekarang mungkin sering kita dengar me time gitu ya, kan jadi bapak adalah aku mau capek kerja, aku minumlah dulu. Ya, capek kerja, ngopi dulu. Tapi memang ini saya pelajari, survei membuktikan memang sekarang udah makin banyak rumah tangga muda yang para suami sudah nggak kayak dulu lagi. Tapi yang justru itu lebih banyak terjadi di perkotaan. Kalau di pedesaan kampung itu tradisinya masih kuat. Itu pantang kali suami bantu istri. Nah tapi kalau sekarang di masa hidup modern sekarang udah banyak sih sebenarnya suami yang ikut kasih makan anak, ikut ngajarin anak. Jadi pemikiran ini karena sudah terpola dan yang dilihat di lingkungannya, kalau udah tinggal di kampung lingkungannya demikian. Iya. Tapi kalau hidup di kota mungkin dengan adanya teknologi semakin berubah. Ya, itu sebabnya sangat penting memang ajaran ini disampaikan, karena kita akan bukan hanya menyelamatkan keluarga, kita juga menyelamatkan generasi penerusnya. Karena ingat tadi suami di sini menjadi gambaran Kristus ya. Kenapa anak tidak percaya sama Tuhan? Karena mungkin gambaran dari orang tuanya. Yes. Itu sebabnya saya sangat mendorong saudara sekali lagi untuk mengajarkan ini kepada orang lain, bahkan kepada anak-anak saudara nanti. Ya, tuliskan hal yang bisa dilakukan suami untuk mengasihi dan merawat, mengasihi istrinya. Ya. Tuliskan. Di sini katakan tuliskan. Dan dipraktekkan. Kita para suami tuliskan apa ya, ini saudari, ini karena ini akan bersifat pribadi. Saya sarankan saudara tuliskan dan kita akan aplikasikan dalam Oke, tuliskan. Oke. Ini yang di rumah juga tuliskan. Ini menjadi aplikasi apa yang sudah pelajari. Tuliskan, ingat sekali lagi, tuliskan hal yang bisa dilakukan suami untuk mengasihi, merawat dan mengasihi istrinya. Oke, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Oke, kesimpulan, perhatikan. Ayat-ayat yang kita baca dalam minggu ini menunjukkan bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada suami untuk memelihara anggota keluarganya dan mengasihi istrinya. Desain Allah pada pernikahan atau rumah tangga melibatkan suami yang mengasihi, suami yang mengasihi istrinya. Ini berlebihan.
Melibatkan suami yang mengasihi suami yang mengasihi istrinya tanpa syarat ya. Ini tanpa syarat, bukan tanda syarat. Tanpa syarat. Sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Allah mengingini suami yang sama memberikan dirinya, sama seperti Kristus. Tanpa syarat kasih yang rela berkorban yang Yesus tunjukkan pada saat dia menyerahkan hidupnya untuk menebus orang berdosa. Suatu panggilan yang tinggi dan tanggung jawab yang luar biasa. Jadi ternyata suami itu bukan jabatan, bukan posisi ya, tapi suami itu adalah suatu panggilan ya. Suami itu adalah panggilan, bukan suatu jabatan atau posisi. Oke, kemudian, dan itu panggilan luar biasa dikatakan. Bisakah saudara bayangkan bila setiap suami menjadikan istri dan keluarganya menjadi prioritas utama setelah Tuhan? Maka angka perceraian pastinya akan tidak ada. Rumah tangga dipulihkan, anak-anak akan merasa nyaman, damai dan sukacita yang tertanam dalam hati. Suami, apakah saudara seorang pemimpin yang berhati hamba, yang menunjukkan kasih Kristus sebagai kepala, atau sebagai diktator yang selalu berteriak memberi perintah? Bagaimana saudara menyemangati istrimu hari ini? Bagaimana saudara bisa menunjukkan kepada istrimu jenis kasih yang sudah engkau baca minggu ini? Bagaimana saudara memenuhi kebutuhan istrimu? Apakah saudara mengupayakannya? Jika tidak, kenapa? Jika begitu, apakah saudara sedang membawa kerugian bagi istri atau anggota keluargamu? Apakah saudara karena terlalu fokus pada fungsi merawat, itu merawat tadi mencari nafkah ya, merawat, kemudian saudara gagal dalam tanggung jawab untuk mengasihi? Ambil waktu tenang untuk melihat paling tidak satu tindakan, satu tindakan yang bisa saudara lakukan minggu ini untuk lebih efektif lagi memenuhi tanggung jawab yang Tuhan berikan. Amin, kita para suami. Dan bagi para istri, kalau saudara tidak menemukan ini dalam suami saudara, doakan. Ya, ingat doa orang benar besar kuasa, dan ingat datang sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong ya. Tenaga kita untuk melakukan sesuatu itu terbatas dan tidak baik, tapi ketika Tuhan bertindak, Tuhan melakukan, memberikan yang terbaik. Amin. Ya, sekali lagi saudara, saya percaya saudara diberkati hari ini, dan apa yang kita pelajari hari ini saudara bisa mulai ajarkan. Kan kita kan sudah belajar minggu pertama, minggu dua, saudara sudah bisa mulai ajarkan sekarang, siapapun yang mau saudara ajarkan. Karena ini kan memberkati lebih banyak orang. Oke, itu saja, dan kembali buat yang hadir yang tidak bersama dengan pasangan, doakan terus. Tuhan, firman berkata suami harus seperti ini Tuhan. Ini desainmu Tuhan, ini rencanamu. Ya, kenapa ini tidak seperti sekarang? Itu karena dosa. Maka minta kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Karena ketika datang pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Bahkan Tuhan sendiri yang datang sama kita. Tapi seringkali waktu Tuhan datang, karena kita berdosa, kita menghindar dari Tuhan. Jadi sebenarnya bukan Tuhan membenci kita atau Tuhan menjauh daripada kita, tapi kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Tuhan datang kepada kita, kepada rumah tangga kita untuk memulihkan rumah tangga kita, dan Tuhan akan bereskan semua itu. Amin. Oke, itu saja. Ya, mungkin saudara ada pertanyaan. Mungkin 1-2 karena saya sebentar lagi akan mengajar lagi. Ada pertanyaan atau hal-hal yang memberkati kesaksian, khususnya dari suami. Karena ini hari ini khusus untuk berbicara mengenai suami. Ada para suami? Ya, saya pribadi juga saya belajar banyak dari sini bagaimana karena banyak bahkan yang pemikiran kita yang pikirkan dulu itu hal yang wajar, itu nggak salah, itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi justru waktu kita membongkar melihat firman Tuhan, justru ternyata
Ada banyak hal, praktek-praktek khususnya kami para suami ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saya kemarin mulai awal dorong supaya kalau bisa suami bisa ikut, karena ini kan sangat memberkati. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau hal yang memberkati, khususnya para suami nih. Karena kalau untuk istri mungkin ini menjadi topik doa mereka nih. Tuhan, Alkitab menggambarkan suami-suami harus seperti itu Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari bagaimana respon Allah kepada Adam dan Hawa. Ingat waktu Adam dan Hawa artinya jatuh, hancur. Ingat Allah sendiri yang datang. Ya, itu respon Allah menghadapi orang yang berdosa, jatuh dalam dosa. Allah tidak langsung marah, dia bertanya, ada apa Adam? Dan mungkin bertanya kepada kita, datang kepada kita dalam rumah tangga kita. Tuhan berkata, ada apa dengan kalian? Dan berbicaralah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Yang di rumah ada? Oke. Kalau tidak ada, ya berhubung saya juga mau mengajar sebentar lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dalam kesempatan ini Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, khususnya kami para suami Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau dalam banyak hal praktek kami, sikap kami, tindakan kami dalam berfungsi sebagai suami kepada rumah tangga, kami tidak melakukan tepat seperti yang Kau firmankan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, bila Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami, memulihkan kami Tuhan. Memulihkan hati kami Tuhan, memulihkan sikap kami seturut dengan firman-Mu. Dan juga yang berdoa Tuhan bagi suami-suami dari pasangan yang hadir pada sini tidak datang Tuhan, yang suami-suami tidak bisa datang Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau yang menjamah hidup mereka. Tuhan, kembalikan mereka kepada fungsi mereka semestinya. Tuhan, kembalikan kepada desain-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memulihkan setiap laki-laki, setiap suami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan Tuhan, kalau kami pulang ke rumah masing-masing, jaga kami dalam perjalanan, dan biarlah sukacita ini dan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dapat hari ini, biarlah Tuhan kami juga bisa bagikan kepada teman-teman kami, orang lain, bahkan khususnya anak-anak kami Tuhan. Kami bisa mengajarkan ini kepada mereka supaya mereka juga memiliki konsep kebenaran firman Tuhan dalam rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kembali kepada desain awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Yesus memberkati.